Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala. Masih membahas tentang bab diharamkannya kezaliman dan kewajiban mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Masih ada dua hadis lagi yang belum kita baca dan kita kaji. Hadis yang ke-227. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Umar, Abdullah putranya Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridai beliau berdua, qala, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin tetap dalam keadaan luas dari agamanya selama dia tidak membunuh orang lain, tidak mengalirkan darah yang haram, tidak mengalirkan darah yang haram. Artinya kita dalam keadaan aman betul selama tidak menzalimi orang lain. Khususnya kezaliman itu adalah membunuh orang lain yang tidak didasari dengan hak dan kebenaran. Beda, kan kita sudah pernah bahas ya, membunuh orang lain kalau didasari dengan hak dan kebenaran tidak masalah. Seperti seorang algojo, yang algojo tersebut tugasnya adalah mengeksekusi hukuman mati. Maka dia menghilangkan nyawa orang lain, betul, mengalirkan darah orang lain, betul, tapi itu sudah tugas dan kewajibannya. Ada dasar kebenarannya, yaitu untuk menunaikan hak orang lain, haknya Allah juga di situ, jadi aman. Ini kalau bunuh orang, ini udah ngeri. Orang yang sudah membunuh orang lain itu sudah dalam kategori ngeri, tidak aman lagi dalam agamanya. Tidak aman lagi dalam agamanya. Karena potensi dosanya besar, neraka terbuka lebar bagi dia dan seterusnya. Tapi jangan khawatir, Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau kok tobat, sungguh-sungguh tobatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Pintu tobat kan terbuka lebar. Intinya begini, jangan meremehkan urusan dengan haknya orang lain. Terutama urusan dengan darahnya orang lain. Ini hati-hati. Jangan karena dia tidak sepakat dengan saya, tidak sepaham dengan saya, bunuh. Naudzubillah. Dia menghalangi cita-cita saya, bunuh. Naudzubillah. Enggak, naudzubillah. Hati-hati. Kita lanjutkan, wa an Khawlah binti Thamir al-Ansariyah, dari Sayyidah Khawlah, putrinya Thamir dari kalangan kaum Ansar, wa hiya muratu Hamzah radhiyallahu anhu wa anha. Sayyidah Khawlah ini adalah istri Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, wa anha, dan meridhai Sayyidah Khawlah. Qalat, Sayyidah Khawlah ini berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwadun fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dewasa, yatakhawwadun, mereka menggunakan harta-harta orang lain, haknya orang lain, harta Allah yang itu haknya orang lain, tanpa atau dengan cara tidak benar. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka mereka akan
akan dimasukkan ke neraka jahanam di hari kiamat nanti. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi jangan mentang-mentang kita diamanati untuk ngurus keuangan kemudian makainya sembrono sembarangan. Hati-hati, neraka itu. Neraka itu. Ini ngeri luar biasa. Sama istri diamanati uang keluarga, juga hati-hati dalam penggunaannya. Hendaknya sang istri memperjelas mana yang hak pribadinya, mana yang masih menjadi hak suaminya. Kalau kaitannya dengan nafkah, kok diberi dari suami ke istri, maka itu haknya istri. Tapi kalau bukan nafkah, contoh, tolong dong belikan ini, kata suaminya, uangnya dikasih, kembaliannya nggak dikasih ke suami, itu juga ngambil hak suami, nggak boleh, haram. Ini ngeri ini. Tapi kalau nafkah, ini nafkah dari saya untuk kamu ya hari ini, oh itu halal punyanya istri. Tapi kadang-kadang suami minta, tolong dong mah, belikan ini, belikan itu, uangnya ada tuh di kantong. Uangnya 100 ribuan, harga barang yang diminta dibelikan 50 ribu, masih ada kembali 50 ribu, tapi masuk kantong istri. Itu neraka jahanam yang masuk kantong. Bener nggak? Bener, serius begitu. Neraka jahanam yang masuk kantong itu. Atau suaminya ngomong, hari ini kita masak-masak ya, iya. Undang keluarga semuanya, iya. Berapa budgetnya? Budgetnya 5 juta, padahal yang dipakai cuma 2 juta, 3 juta masuk ke rekening istri, yang 3 juta itu neraka jahanam. Hati-hati. Siapapun yang pernah melakukan itu cepat minta halal ke suaminya, mumpung ada kesempatan. Atau barangkali ada, Masya Allah, ibu-ibu soleha yang belum tahu waktu itu ada baju suami ngegantung karena sudah kotor, nyalip ada uang di situ 100 ribu, lumayan, nggak boleh. Atau pas nyuci bajunya suami kebetulan ada uang kecuci di situ, juga lumayan, nggak boleh, haram, 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 haram. Ngomonglah, masa suaminya nggak ngasih? Kalau nggak ngasih ya pelit banget kan suaminya. Cuman resikonya kalau nggak ngomong haram. Tapi kalau ngomong kan bisa dikasih gitu ya. Termasuk mohon maaf dalam rumah tangga itu kan kita kan nggak ngurusi kita saja. Keluarga kecil kita kadang kita harus peduli ke saudara kita, saudari kita dan seterusnya. Kalau itu uangnya pasangan kita pengen berikan kepada saudari kita, saudara kita, maka wajib ngomong. Kecuali itu uangnya kita, nggak wajib ngomong, walaupun sebagai istri sunnahnya adalah ngomong. Kalau uang pribadi bebas, uang pribadi bebas. Mau dikasihkan siapa selama bukan untuk kemaksiatan itu haknya yang punya. Sama suami juga bebas dong mau ngasih ibunya, saudaranya, saudarinya bebas selama uangnya suami. Istri nggak usah ikut campur di situ. Ini Masya Allah suami ngasih ibunya, istri yang marah-marah. Alasannya kenapa? Kita juga masih butuh. Kalau ngomong kebutuhan dan keinginan nggak ada ujungnya. Seandainya di atap rumah kita itu ada helipadnya, helikopter ada di situ, mau pergi kemana-mana pakai helikopter, masih ngomong butuh itu. Justru harusnya didukung, gitu ya, harusnya didukung. Masya Allah. Kalau didukung kita sama-sama dapat pahala. Suami dapat pahala, istri juga dapat pahala, kan enaknya di situ. Ini Masya Allah mengerikan, ngeri ini. Apalagi tugas bendahara. Hati-hati bendahara itu. Masya Allah. Ya Allah, makanya banyak orang yang tidak mau diamanati urusan uang itu karena nggak semuanya kuat untuk menjaganya. Uang itu mengerikan, iman pun kadang luntur gara-gara uang. Maka dari itu tolong betul-betul hati-hati untuk urusan dengan uang dan uang.
Ya. Bahkan mohon maaf seandainya kita diamanati ini itu, suatu saat kita butuh, bagaimana? Harus ada yang menyaksikan. Ingat kita pernah belajar, kalau kita berhutang pada orang lain, kemudian tidak ada satu keluarga pun yang tahu, diem saja, tidak juga nulis wasiat bahwa kita ini punya hutang tolong bayari, itu haram hukumnya itu, nggak boleh. Karena potensinya gimana? Kalau kita meninggal nggak ada yang tahu. Minimal secara global kita ngomong gini deh ke keluarga kita. Saya punya hutang ke ini. Tapi terlalu banyak orang yang kita hutangi, gini deh gini. Nanti kalau saya meninggal, kok ada orang datang kemudian mengaku dia punya piutang, nagih hutangnya. Selama dia punya bukti, tolong beri. Gitu aja. Biar nanti keluarga kita, ahli waris kita tahu bahwa ada hak orang di situ yang harus diselesaikan. Ada hak orang di situ. Tapi nggak wasiat sama sekali, nggak ngomong sama sekali, meninggal dosa. Potensi nggak dibayar. Sedangkan nggak bayar hutang itu mengerikannya apa? Jangankan model kita yang amalnya pas-pasan, bahkan kebanyakan kurang. Orang yang syahid di medan laga pun dosa-dosanya diampuni, iya, kecuali hutang atau haknya orang lain. Nggak diampuni, itu masih dibawa. Nanti masih ditagih itu. Ini urusan hak orang lain, mengerikannya luar biasa. Rasulullah sudah ngomong, walau qadiban min arak, walaupun hanya sebatang kayu arak, selembar daun. Dalam riwayat lain disebutkan walaupun hanya jarum yang kecil itu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun di antara kita yang pernah mengambil hak orang lain segera diberikan keinsafan dalam hatinya dan kemampuan untuk mengembalikan hak-hak orang lain, ya. Tolong dijaga semuanya. Cukup insyaallah. Insyaallah nanti kita masuk ke bab yang baru, sehingga insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kita keistiqomahan di jalannya, memudahkan semua urusan kita, memudahkan kita menuju jalan keridhaannya, dan menjauhkan kita semua dari jalan kemurkaan, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jaga kita semua dari kezaliman dan berbuat zalim, juga dizalimi oleh siapapun. Ala hadziniyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.